Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argyansa Sastrio. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika kelas pagi A. Jadi di sini saya akan membuat program tentang menentukan bilangan genap atau ganjil pada aplikasi Codeblox. Jadi pertama-tama kita menggunakan tipe data integer dengan variabel bilangan. Setelah itu kita menggunakan printf untuk input outputan masukkan bilangan. Setelah itu kita menggunakan scanf dan %d sebagai simbol dari integer dan variabel bilangan. If pertama-tama ada kondisi if, yaitu ketika bilangan dibagi 2 sama dengan 0, itu termasuk bilangan genap. Dan else adalah selain itu. Jadi kita tes di sini, kita masukkan bilangan, termasuk bilangan ganjil. Setelah itu kita tes lagi dan kita masukkan bilangan 78. Nah, itu termasuk bilangan genap karena habis dibagi 2. Jadi kita lanjutkan dengan flowchart dari menentukan bilangan genap atau ganjil. Jadi pertama-tama kita menggunakan terminator mulai dan masukkan bilangan, inputan masukkan bilangan, terus decision apakah bilangan habis dibagi 2. Jika ya, maka bilangan termasuk bilangan genap. Terus jika tidak, maka termasuk bilangan ganjil. Setelah itu selesai. Kita lanjut ke program kedua. Di sini saya menentukan huruf vokal dan konsonan. Saya menggunakan tipe data char dengan variabel char. Pertama-tama printf, masukkan huruf. Setelah itu scanf, %c sebagai simbol dari char dengan variabel char. If ketika ca sama dengan a kecil dan seterusnya. Di sini saya menggunakan 2 jenis huruf a kapital dan a kecil. Kenapa berbeda? Karena pada pemrograman huruf kapital dengan huruf kecil itu berbeda jenis. Jadi saya menggunakan 2. Yang a sampai dengan o itu termasuk huruf vokal a, i, u, e, o. Setelah itu else selain dari huruf yang disebutkan di atas berarti termasuk huruf konsonan. Kita lanjutkan ke programnya. Di sini saya memasukkan huruf A besar, itu termasuk huruf vokal. Dan saya memasukkan huruf R kecil, nah itu termasuk huruf konsonan. Selanjutnya untuk flowchart dari menentukan huruf vokal atau konsonan. Yang pertama kita menggunakan terminator mulai. Setelah itu kita menginput data, memasukkan huruf. Apakah huruf yang kita masukkan itu termasuk huruf vokal a, i, u, e, o? Jika iya, maka itu adalah huruf vokal dan program selesai. Tetapi jika tidak, maka itu adalah huruf konsonan dan setelah itu program selesai. Kita lanjut ke program ketiga, yaitu saya memilih program menentukan lulus atau tidak lulusnya mahasiswa dengan kriteria jika nilai kurang dari 60 maka mahasiswa tersebut tidak lulus. Pertama saya menggunakan tipe data integer dengan variabel nilai. Setelah itu saya menggunakan printf untuk memasukkan nilai akhir dari mahasiswa tersebut. Setelah itu scanf, %d dan variabel nilai. If jika nilai kurang dari 60 maka mahasiswa tersebut tidak lulus, dan else jika selain itu maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Setelah itu kita coba programnya. Di sini saya memasukkan nilai akhir dari mahasiswa tersebut 56, maka mahasiswa tersebut tidak lulus. Dan saya memasukkan nilai akhir dari mahasiswa tersebut 79, maka mahasiswa itu dinyatakan lulus. Dilanjutkan dengan flowchart menentukan lulus atau tidak lulusnya mahasiswa, yaitu pertama mulai menggunakan terminator. Setelah itu menginput data dengan memasukkan nilai akhir, dan ada decision, kondisi di mana jika nilai kurang dari 60, jika iya maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus, dan flowchart selesai. Jika
nilai tidak kurang dari 60, maka mahasiswa dinyatakan lulus dan flowchart selesai. Terima kasih.